Teman-teman pernah berada dalam posisi dengan pengalaman yang buruk, berhadapan dengan kehilangan, kesakitan, dan kesukaran, terjerembab dalam depresi yang dalam dan kebingungan untuk keluar dari tempat yang gelap. Ada kesengsaraan yang luar biasa saat kehilangan seseorang tempat Anda biasa berbagi. Ujar Pierce Brosnan setelah anak dan istrinya meninggal dunia. Pierce Brosnan yang dikenal dengan perannya sebagai James Bond di dunia film mengalami depresi yang dalam karena kehilangan istri dan anaknya pada tahun 2013 silam. Kesehatan mental sang aktor terus memburuk. Dia mengalami depresi dan berlangsung hampir setahun lamanya. Depresi membuat seseorang kurang bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Dia mulai gelisah secara berlebihan. Sedikit saja hal yang berkaitan dengan dirinya, maka akan memancing emosinya, membuat dia tersinggung, merasa rendah diri. Tidak jarang dia berubah dari periang menjadi pemurung. Biasanya aktif namun sekarang tidak punya keinginan untuk berada dalam kumpulan orang banyak. Bahkan karena terjebak dan tidak tahu bagaimana keluar dari depresi dan tekanan masalah yang bertubi-tubi, dia akan sangat tega melukai dirinya sendiri. Depresi menjadi bagian dari lembah kelamnya manusia, melibatkan emosi dan cenderung mempengaruhi perilaku sehari-hari. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dalam terjemahan Alkitab King James Version, Mazmur 23 ayat 4 berbunyi demikian. Walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian. Raja Daud memberikan gambaran akan kondisi yang sedang dia alami. Dia berada dalam masa-masa yang sulit, sebuah bayang-bayang akan kematian. Ada satu tempat dalam Alkitab yang menunjuk kepada lembah kelam atau bayang-bayang kematian. Tempat ini disebut dengan sebutan En-Gedi. Ketika orang melewati lembah kelam ini, mereka akan melalui jalan yang berkelok-kelok. Bahkan seringkali di setiap kelokan ada saja bahaya dari orang jahat yang hendak merampas mereka yang lalu di jalan ini. Tentu nyawa jadi taruhannya. Raja Daud harus melewati lembah kelam En-Gedi ketika dia dikejar-kejar oleh Saul dan juga terhindar dari Absalom anaknya. Bahaya mengintai begitu dekat, seolah bahaya itu ada di depan pintu. Saul yang dikenalnya baik berubah beringas, bahkan bermaksud mengambil nyawanya. Anaknya Absalom tidak berhenti berikhtiar menggulingkan kedudukannya sebagai raja. Daud pun melarikan diri melewati tempat yang sulit ini. Dia meratap kepada Allah, tentu. Namun tidak berhenti pada ratapan saja. Raja Daud mengingat Allahnya. Dia menaruh pandangannya kepada Allah yang memeliharanya. Dia tidak hanya terpikat pada berkat-berkat yang sudah Allah berikan. Kali ini Raja Daud benar-benar bergantung kepada Allah. Daud melihat Allah sebagai gembala tempat tumpuan harapan domba. Gembala yang menaruh perhatiannya terus-menerus kepada kawanan dombanya. Tinggal bersama kawanannya di padang yang dingin yang seketika hewan buas dapat mengancam untuk menerkam kawanan dombanya. Gembala membimbing kawanan domba menuju rerumputan yang hijau, menolong dan melindungi dari bahaya yang menghadang. Dengan gada yang terselip di ikat pinggangnya dan tangan memegang tongkat yang kuat, digunakan untuk berjalan dan mengumpulkan kawanan dombanya. Gada digunakan sebagai senjata melindungi kawanan domba dari serangan hewan buas. Dan tongkat mengarahkan dombanya agar menaruh perhatian kepada gembalanya. Ada kisah menarik tentang gembala dan kawanan dombanya. Terlihat di kejauhan di tepi lereng bukit. Seorang gembala membawa sekumpulan kawanan domba menuju hamparan rumput yang hijau yang dialiri dengan aliran air yang tenang. Aliran air yang tenang dan juga tampak jernih ini membuat bebatuan di dalamnya terlihat jelas. Gembala dengan bibir melebar, senyum yang merekah berkata dalam hatinya,
Ini tempat yang baik untuk domba saya memperoleh rerumputan dan air yang segar. Dia beristirahat sebentar dan membiarkan kawanan dombanya menikmati rerumputan dan air yang segar itu. Karena senangnya menemukan rerumputan hijau, satu dari kawanan domba dengan semangatnya mengunyah rerumputan dan menikmati air yang segar itu. Dia terus mengikuti aliran sungainya hingga tiba di tepi bukit yang terjal. Tanpa disadari, domba itu terpisah dengan kawanannya. Domba itu terus melangkah bahkan menuju ke tempat yang berbahaya. Domba berada di antara bebatuan. Ketika sedikit saja salah menaruh tumpuan kaki, maka dia akan terjatuh ke dalam lembah yang dalam dan mati. Domba itu tidak dapat melakukan suatu apapun. Dia mengeluarkan suara khas dari mulutnya dengan satu harapan. Sang gembala akan mendengar suaranya. Ketika sang gembala memperhatikan kembali kawanan dombanya, dia kenal satu persatu domba milik kepunyaannya. Dia tersadar ada satu domba yang tidak bersama dengan kawanannya. Sang gembala mulai menyusuri tempat yang dilalui kawanannya. Pikirnya, mungkin dombanya tertinggal di tepi aliran sungai itu. Sambil memanggul tongkatnya, langkahnya tidak dibiarkannya terhenti. Ternyata domba itu tidak terlihat sejauh mata memandang. Terdengar sayup-sayup di kejauhan. Suara khas domba milik kepunyaannya. Sang gembala berlari dan melihat ke bawah dari tepi bukit yang terjal. Dombanya letih dan hanya suara keluh yang terdengar. Sang gembala mengulurkan tongkatnya, berharap bisa menjadi kaitan untuk dia turun ke bawah di tepi bukit yang terjal itu. Namun sia-sia. Gembala harus turun dengan tumpuan kakinya menyusuri bebatuan. Kaki yang kepal karena sudah tidak terhitung seberapa sering membimbing kawanan domba menemukan rerumputan hijau, akhirnya bersentuhan dengan bebatuan yang tajam. Perih, tetapi demi dombanya selamat, dia meneruskan upayanya. Tibalah dia tepat di sisi domba yang keluh. Diangkatnya domba itu, dipanggulnya di bahu sang gembala dan perlahan naik ke tepi bukit. Selamatlah domba yang keluh tadi. Nyawanya yang terancam diselamatkan oleh sang gembalanya. Siapa di antara teman-teman pernah berada tepat seperti kisah domba yang keluh tadi? Sudah letih dan lelah berdoa, berada di tepian situasi yang berat, depresi yang dalam tidak terhindarkan. Menangis dan berharap sang gembala agung segera menyelamatkan. Kalian berada antara hidup dan mati. Namun uluran tangannya belum juga terlihat. Kisah tadi menolong kita merenung sejenak situasi saat ini yang kita alami. Situasi yang Daud alami. Dan pertolongan Allah yang tepat pada waktunya terjadi bagi umat kepunyaannya. Allah kita adalah gembala yang baik. Dia akan membimbing, menolong, dan menghadang musuh ketika kawanan umatnya terancam nyawanya. Perhatiannya terhadap miliknya akan terus diberikannya. Kepunyaannya tidak akan dibiarkan. Suara keluh kita didengarnya. Bahkan ketika berada di tempat yang sulit dan tertekan, masalah yang besar, dia datang mengulurkan tangannya, menyediakan diri hadir di sisi milik kepunyaannya dan menyelamatkannya. Dia menaruh kita erat-erat dalam genggamannya, bahkan tidak ragu-ragu memanggul kita keluar dari lembah kelam itu. Lembah kelam kita berbeda-beda, namun pengharapan kepada gembala yang baik dan agung hanya pada Allah saja. Dia peduli, dia membimbing, dia menolong dan mengulurkan tangan, bersedia ada di sisi kita, menyelamatkan kita. Ketika mengalami kesakitan, kehilangan, kesukaran, bahkan depresi yang dalam, suara keluh milik kepunyaan Allah sampai di telinganya. Tuhan pasti menyelamatkan karena dia tahu siapa kepunyaannya. Jika video ini bermanfaat dan memberkati kamu, silakan subscribe, like, dan bagikan. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.